إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para bapak dan ummahat, terutama yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Usrah, membahas tentang atau suatu ensiklopedi fiqih yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i di ranah keluarga. Pada pertemuan lampau kita membahas masalah nafkah, dan masalah nafkah ini termasuk masalah yang asasi dalam berkeluarga, karena ia adalah kewajiban yang absolut atas suami terhadap istri, kemudian pula anak. Dan tidak sedikit kasus perceraian disebabkan oleh kekurangan dalam memenuhi nafkah, atau tidak mau berusaha untuk menafkahi, atau boleh jadi tidak memahami hukum-hukum berkaitan dengan nafkah. Maka jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla ridhonya, kemudahan darinya, taufik darinya, dan keberkahan darinya, kita memulai kajian ini dengan menyebutkan beberapa garis besar. Mungkin garis pertama, poin pertama itu pengulangan saja. Poin kedua, insya Allah tema-tema berikut. Yang pertama, bahasan pertama insya Allah, nafkah apa yang diwajibkan atas suami terhadap istri. Ini sudah dibahas, namun akan saya ulang nanti. Nafkah apa yang diwajibkan atas suami terhadap istri, ya, untuk istri itu pertama, dan dalil-dalilnya nanti insyaallah. Kemudian yang kedua, nafkah tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal. Pembahasan yang kedua, nafkah berupa tempat tinggal. Ini sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan lampau, namun akan kita eksplor kembali. Ya. Kemudian yang ketiga, nafkah pembantu, PRT, atau bahasa sekarang apa? Bukan pembantu, namanya bahasa sekarang apa ya? Asisten rumah tangga, ya, lebih halus gitu ya. Intinya sama sebenarnya. Kalau mungkin bahasa dulu babu, ya,
tapi kasar ya kalau sekarang. Nggak bisa kita bilang nafkah babu, itu mereka merasa terhina ya. Nafkah asisten rumah tangga, itu pembahasan ketiga. Ini nafkah asisten rumah tangga pun ya dibahas loh oleh ulama gitu ya. Kemudian pembahasan keempat, hukum nafkah setelah akad sebelum menggauli. Hukum nafkah setelah akad sebelum menggauli. Ini juga pembahasan yang penting, yang banyak tidak mengetahuinya. Hukum nafkahi istri ya setelah akad sebelum menggauli. Pahami itu baik-baik nanti insyaallah. Kemudian yang ke berapa itu? Sekarang kelima apa ya? Mungkin kelima sepertinya. Kelima, hukum nafkahi istri kecil. Istri kecil ya. Muda pasti, tapi ini kecil gitu. Kalau saya sebut hukum nafkahi istri muda, ini pasti pikirannya pasti ini istri kedua gitu pikirannya. Enggak, bukan itu yang saya maksud, yaitu zaujah saghirah, istri yang kecil. Saya bahasakan gitu aja, walaupun pasti muda ya. Itu kelima. Keenam, hukum menafkahi istri ahli kitab. Istrinya itu ahli kitab. Apa hukum menafkahinya? Jadi punya istri orang Yahudi ya. Apa hukum menafkahinya? Kemudian berikutnya masalah ini. Berikutnya masalah ketika suami apa rezekinya sulit, itu apa bahasanya? Rezekinya sulit itu seret. Adakah bahasa yang lebih manjur daripada seret ya? Sempit rezekinya gitu. Ketika suami, ini pembahasan ke berapa ini? Kesekian lah pokoknya. Ketika suami sempit rezekinya gitu. Bagaimana tuh nanti ya? Apakah hilang kewajibannya, gugur kewajibannya atau tidak? Itu nanti kita bahas. Kemudian pembahasan berikutnya yang wallahu alam ini berapa ya? Pemisahan kedua mempelai disebabkan sempitnya nafkah. Pemisahan kedua mempelai disebabkan apa ya? I'sar, yaitu sempit, susah nafkahnya. Gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, hukum menyegerakan atau menunda nafkah. Hukum menyegerakan atau menunda nafkah. Hukum menunda atau menyegerakan nafkah. Itu berapa ya Pak? 9, banyak dong. Ini jangan-jangan nanti cuma sampai 4 lagi, ngutang lagi saya. 10 deh, biar tambah banyak ya. Biar puas, kayak sebentar lagi hujan, jadi biar makin semangat ya untuk tetap di masjid ya. 10 1,5
status nafkah lampau yang belum terpenuhi. Status nafkah lampau yang belum terpenuhi. Oke. Nanti tolong diingatkan ya poin-poinnya. Yang terakhir status nafkah lampau yang belum terpenuhi. Ini semua adalah masalah ilmiah fiqhiyah. Ya. Tak satu pun kecuali pasti ilmiah. Ya. Ada pembahasan ulama tentangnya dengan kaidah dan dalil-dalil dan kesimpulan hukum. Dan ini pembahasan yang sangat relevan untuk rumah tangga kita semua. Tidak peduli berapa usia rumah tangganya. Baik. Mulai dari yang pertama, apa sih nafkah yang diwajibkan atas suami terhadap istri? Ini sudah kita bahas tapi kita ulang, yaitu 3. Suami wajib menafkahi dari 3 hal. 1, mat'am. Ya. Mat'am yaitu makanan. Kemudian masyrab, minuman. Kemudian kiswah, pakaian. Tapi tentu ya pakaian setiap hari pakai, cuman kan namanya pakaian itu kan bukan sesuatu yang sifatnya habis. Sehingga secukupnya ya. Adapun kalau misalnya istri minta dibeli pakaian lebih daripada kadar standar, maka itu sudah tidak wajib lagi. Misalnya istri ini sudah punya gamis hitam ada 4. Saya nggak tahu kalau uruf kita gimana, punya gamis hitam 4, apakah itu sudah cukup untuk akhwat ummahat pengajian untuk bisa ke pasar, bisa cukup nggak kira-kira jemaah? Ummahat cukup nggak? Gamis hitam 4, gamis marun 2, gamis hijau 2, ya cukup. Wallahu alam ya. Tergantung kebutuhan lah pokoknya gimana. Kalau memang ternyata itu di luar dari kebutuhan, lebih dari standar, maka tidak lagi menjadi kewajiban. Ya. Ingat hal yang wajib kalau ditinggalkan berdosa gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari yang standar berarti itu tidak sampai wajib. Namun kalau memang ada uangnya dan dia minta, ya itu bisa sebagai ibadah untuk menyenangkan hati istri, dan itu masuk juga ke dalam nafkah, tetapi bukan nafkah yang wajib. Jadi nafkah itu kan ada yang wajib, ada yang tidak. Sore-sore istri iseng dalam artian pengen jajan. Ya, pertanyaan? Hukumnya wajib atau enggak suami memenuhi itu? Tadi sudah makan siang, makan malam nanti ada, tapi sore iseng. Apa hukum menafkahi keisengan istri? Ini pertanyaannya aneh juga, tapi ya begitulah. Ya, apa hukumnya, Pak? Hukumnya adalah dianjurkan, tidak sampai wajib. Artinya kalau misalnya suami tidak menafkahi jajanan istri sore hari, maka suami tidak berdosa. Tapi kalau suami melakukannya, maka suami mendapatkan pahala, dan itu termasuk nafkah terbaik sunnah, ya begitu ya. Begitu juga dengan minuman, ya. Di rumah sudah ada minuman, galon udah ada, teh udah ada, kopi tinggal bikin, tapi kemudian istrinya minta Pocari Sweat misalnya. Wajib tidak? Tidak wajib. Tidak wajib. Kecuali misalnya dalam perjalanan safar misalnya, maka wajib membekali istri minuman yang cukup buat dia untuk staminanya, ya wajib. Karena tidak di rumah, kan nggak mungkin safar bawa galon, ya kan? Jadi bawa minuman-minuman. Tapi kemudian para ulama menambahkan ini sebelumnya, dalilnya adalah
kata Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang punya keluasan harta untuk menafkahkan sesuai keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang diiritkan rezekinya, agak disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia menafkahi sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya, ya. Jadi kalau misalnya memang mampunya 3 juta per bulan, itu yang dikasih oleh Allah dan dia sudah berusaha ikhtiar, maka Allah tidak membebani lebih dari itu, ya. Ummahat, suara saya jelas nggak Ummahat? Jelas. Bapak-bapak jelas? Ya. Alhamdulillah. Ditambahkan oleh sebagian ulama, ini tambahan dan ini juga penting, ditambahkan oleh sebagian ulama, menafkahi istri dari segi pengobatan. Menafkahi istri dari segi pengobatan, itu sebagian ulama. Saya bilang sebagian ulama, bukan seluruh ulama, ya. Namun yang lebih tepat adalah hukum masalah pengobatan, biaya pengobatan istri dikembalikan kepada urf. Urf itu tinjauan lokal, kearifan lokal. Kalau misalnya urf suatu daerah di Arab, ya, di tanah Arab, bahwasanya untuk pengobatan istri itu ditanggung oleh walinya atau keluarganya, maka udah itu berarti wajib keluarga yang menanggung itu. Baik. Kalau di Indonesia kira-kira gimana jemaah? Apa di Indonesia kira-kira gimana? Tergantung penyebab penyakitnya sepertinya, ya. Kalau penyakitnya itu penyakit bawaan, yang itu tidak ada urusan dengan pernikahan, mungkin sebelum nikah memang sudah punya penyakit tersebut, kira-kira gimana? Biasanya lebih afdol keluarganya lah yang, ya, memberikan biaya pengobatan. Dan memang itu hak, karena suami di sini tidak ada kontribusi sedikit pun terhadap penyakit tersebut, karena itu penyakit bawaan, ya, sebelum nikah, ya. Kalau misalnya penyakit tersebut adalah penyakit memang bawaan, tetapi suami punya kontribusi terjadinya gejala penyakit tersebut. Apa contohnya? Misal istrinya itu tensinya tinggi, ya, kemudian hamil. Nah, hamil dalam keadaan hipertensi sampai membesar sebagian tubuhnya, itu bisa terjadi. Maka karena suami ini punya andil untuk, ya, karena menghamilinya gitu kan, maka suami wajib untuk membiayai pengobatan. Itu yang lebih adil insyaallah, ya, itu yang lebih adil, ya. Dikembalikan kepada tinjauan kearifan lokal. Jadi itu tadi makanan sudah, minuman, pakaian, pengobatan disesuaikan dengan kearifan lokal. Kemudian kata Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah mereka tempat tinggal sesuai dengan tempat tinggal yang kalian mampu. Maka yang kelima, setelah makanan, minuman, pakaian, pengobatan sesuai dengan tinjauan kearifan lokal, yang kelima adalah, yaitu apa? Tempat tinggal. Ya, ini masuk ke dalam poin berikutnya, mungkin masukkan tempat tinggal, ya. Menafkahi istri dari segi tempat tinggal, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib, kecuali jika ada, kecuali dengan keadaan tertentu. Satu, misal, suami di awal nikah
belum punya sama sekali kemampuan baik untuk kontrak, apalagi beri rumah. Yang kontrak aja belum punya uang, maka semoga dimaafkan, tetapi harus tetap berusaha. Harus tetap berusaha untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Atau yang kedua, ada kondisi lain yang mencegah madarat yang lebih besar. Misalnya ada mertuanya, ya, orang tuanya istri tinggal sendirian, dan istrinya itu hanya istri yang bisa merawatnya, maka ini juga tidak masalah insyaallah, karena madarat, mencegah madarat yang lebih besar, yaitu menjaga nyawa atau kesehatan orang tuanya, itu boleh, ya. Tetapi kalau misalnya keadaan normal dan suami ini punya nafkah, punya normal, semua normal, tapi masih tinggal di rumah mertua, maka ini tidak layak. Saya nggak katakan haram, tapi ini tidak layak dan belum memenuhi kewajiban menafkahi istri dari segi tempat tinggal, karena itu bukan tempat tinggalnya. Ya, itu bukan tempat tinggal atas usaha dia. Ya, tapi saya nggak bisa mengatakan itu haram. Ya, belum, nggak berani saya bilang itu haram. Ya. Nafkah tempat tinggal ini juga penting pembahasannya. Penting pembahasannya. Kenapa? Karena namanya perceraian atau perpisahan, furqah, ya, furqah itu perpisahan, baik dengan cara perceraian, baik dengan cara khulu atau gugat cerai, baik dengan karena murtad, atau baik karena meninggal suaminya, itu rumah maskan itu juga nanti akan ada tinjauannya secara syariat. Ya. Bagaimana itu? Tempat tinggal yang disebut oleh syariat sebagai bait az-zawjiyah namanya. Bait az-zawjiyah. Ingat, di sini istilahnya bukan baituz zawj, bukan. Baituz zawj artinya rumah suami. Tapi bait az-zawjiyah yaitu rumah tempat bermukimnya pasutri ini, baik rumah suami, baik rumah istri, rumah mertua, kontrakan, baituz zawjiyah namanya. Ya. Baik. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّى مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Bagi laki-laki di antara kalian meninggal dan menyisakan istri, yaitu meninggal dan istri masih hidup, maka ada syariat namanya ihdad. Ada masa iddah dan ihdad, atau disebut tarabbus. Masa iddah tersebut perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka kata Allah, ya tarabbasna bi anfusihinna, mendekam sendiri selama 4 asyhur wa 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah perempuan yang meninggal suaminya. Jadi ingat umat sekalian, ya. Tentu saya bukan mendoakan siapapun di sini agar terjadi yang tidak, tapi wajib tahu, harus tahu. Orang yang sudah menikah harus tahu hal-hal seperti ini. Ya. Bukan berharap kelak bakal terjadi, bukan, tetapi ilmu syar'i itu ibadah gitu. Perempuan masa iddah itu beda-beda, jemaah.
perempuan yang ditalak dalam keadaan non hamil, talak 1 dan talak 2, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa haid, ya kan? Bukan 3 bulan, jangan bilang 3 bulan, 3 kali masa haid, karena orang beda-beda masa haidnya. Perempuan yang ditalak ketika lagi hamil, maka masa iddahnya sampai lahiran. Baik. Perempuan yang melakukan gugat cerai secara syar'i, gugat cerai secara syar'i, maka masa iddahnya adalah, yang tepat adalah kata Nabi SAW, haidah wahidah, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Walaupun sebagian ulama mengkiaskan perempuan yang gugat cerai seperti talak, berarti 3 kali masa haid, tetapi yang lebih tepat adalah perempuan yang khulu' gugat cerai itu 1 kali masa haid saja iddahnya. Itu yang lebih tepat. Hanya saja kalau memang mau lebih aman, ya 3. Tetapi yang dekat dengan hadis Nabi SAW adalah 1 kali masa haid. Itu perempuan yang gugat cerai. Gugat cerai di sini gugat cerai secara syar'i, yaitu memang terjadinya gugat cerai, yaitu dia minta cerai dengan memberikan imbalan untuk suaminya. Ya. Adapun yang kadang terjadi bagi sebagian pasutri, yaitu istrinya minta cerai karena suami enggak mau nafkahin, tapi suami enggak mau ngurus, suaminya enggak mau ngurus perceraian, tapi suami ceraikan dia. Udah kamu enggak usah sama saya pisah sama kamu, saya ceraikan kamu. Ya, cerai kan secara syar'i. Cuman di akte apa Pak? Akte gugat cerai ini terjadi banyak Pak. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Di akte resmi, akte gugat cerai kan beda Pak. Akte cerai sama akte gugat cerai itu beda. Dalam di dokumen itu beda. Ada tulisannya kan? Ada gugat cerai dan ada juga cerai, beda. Ya. Hakikatnya cerai, tapi di akte gugat cerai karena apa? Karena suami nggak mau ngurus perceraian, maka istri ngurus sendiri. Tapi istri kan nggak bisa menceraikan, bisanya gugat cerai. Maka di pengadilan istrinya mintanya apa? Akte gugat cerai. Kira-kira di sini paham nggak Pak? Paham insya Allah Bapak Mas paham. Nah kalau kayak gini kasusnya, pertanyaan saya, berapa kali? Masa iddahnya apa Pak? Ayo sok. Masa iddahnya apa? Masa iddahnya adalah, ayo, 1 kali haid atau 3 kali haid Pak? 1 kali haid. Bukan, afwan, astagfirullah, bukan. 3 kali haid, karena hakikatnya ini apa? Cerai. Ingat, cerai sama gugat cerai beda. Ya. Kenapa hakikatnya cerai? Karena secara kenyataan suami menceraikan, namun karena nggak mau ngurus perceraian, maka istrinya yang aktif ngurus pengadilan supaya nanti dia bisa nikah lagi enak gitu loh. Iya, kan kalau misalnya ngurus kayak gitu, suami nggak mau datang, nggak datang, panggilan ketiga nggak datang, selesai urusan kan gitu Pak. Kadang-kadang kayak gitu, ya. Ini kenyataan yang nggak sedikit terjadi Pak, dan harus tahu, ya, sehakikatnya ini bukan gugat cerai secara syar'i, tapi cerai. Maka masa iddahnya 3 kali haid. Itu masa iddah untuk perempuan yang ditalak non hamil udah, masa iddah perempuan yang ditalak pas hamil udah, masa iddah perempuan gugat cerai sudah tadi ya, 1 kali masa haid. Kemudian masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Tapi yang ini spesial. Maksud spesial di sini adalah ada hukum-hukum khusus nanti. Tapi nggak bisa sekarang deh Pak, nggak bisa sekarang. Oke, berkaitan dengan tempat tinggal nafkah, hukum khususnya diantaranya adalah si
ummahat ini, janda ini yang dirahmati suaminya wajib menunaikan ihdad namanya. Ihdad itu apa? Meninggalkan tazayyun, yaitu apa namanya? Berhias. Tidak boleh berhias selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Enggak boleh. Kemudian tidak boleh keluar rumah. Nah, rumah siapa? Nah, ini yang disebut bait az-zaujiyah, rumah pernikahan. Rumah dulu tinggal sama suami, apapun itu rumahnya. Bahkan walaupun itu rumah milik perempuan itu atau milik ibunya atau bapaknya. Jadi suaminya dulu tinggal di rumah mertuanya sama istrinya. Maka suaminya meninggal. Apakah terjadi ihdad, yaitu nggak boleh keluar? Iya, nggak boleh keluar selama 4 bulan 10 hari perempuan itu dari rumahnya ibunya atau bapaknya. Pahami ini baik-baik jemaah, ya. Kemudian tidak boleh menikah, tidak boleh menikah, tidak boleh ada lamaran selama 4 bulan 10 hari. Ini penghormatan terhadap almarhum, ya begitu. Itu untuk kasus yang meninggal suaminya. Ya. Kemudian perempuan yang ditalak dalam keadaan menopause. Perempuan yang ditalak dalam keadaan menopause itu berapa bulan? Di surat At-Talaq. Berapa bulan, Pak? Menopause itu berarti dia ya wallahi ya'isna, yaitu yang apa? Yang sudah inqita' damul haidnya, putus darah haidnya putus. Ya, jadi 3 bulan. Ini yang disebut 3 bulan. 3 bulan itu adalah masa iddah talak perempuan yang menopause. Dan menopause itu relatif. Ada perempuan 45 udah menopause, ada. Ada perempuan 50 masih belum menopause juga ada juga gitu. Jadi beda-beda orang. Entah karena faktor penyakit atau lainnya, pikiran atau lainnya. Bagaimana dengan perempuan yang saghirah, yang masih kecil, belum bisa haid dan belum bisa digauli? Sama kalau ditalak dia, ini perempuan usia 9 tahun dan nikah. Kemudian ditalak sama suaminya. Ini perempuan belum bisa dijima, belum bisa diapa-apain. Maka masa iddahnya dia 3 bulan juga. 3 bulan juga. Ya, begitu ya. Jadi ada 6 tipe perempuan yang 6 tipe perempuan yang berpisah dari suaminya dengan masa iddahnya. Itu silahkan dihafalkan. Kalau sudah hafal alhamdulillah. Jadi tempat tinggal wajib. Maka ketika berpisah pada suami, selama masa iddah tetaplah perempuan itu di rumah pasutri, di rumah pernikahan, ya. Begitu. Baik. Berikutnya, nafkah buat siapa nih? Nomor berapa nih? Coba dibaca, nafkah untuk pembantu. Pembahasan nafkah untuk pembantu. Dikatakan tajibu ujratul khadimi ala zauji al-musiri li zaujatin yukhdamu mithluha. Dan ini harus dipahami baik-baik kalimatnya. Wajib atas suami yang luas rizkinya, Anda terjemahkan luas rizkinya, untuk menggaji pembantu yang membantu istrinya. Wajib atas suami musir. Musir itu yang luas rizkinya, yang mampu untuk menggaji membantu istrinya. Iya, gitu, simpelnya gitu. Tapi
jenis asisten rumah tangga, jenis jobnya berbeda ya. Ada asisten rumah tangga yang memang dia menunaikan tugas-tugas yang secara uruf dipegang oleh istri, seperti cuci piring, ngepel, cuci baju, nyetrika, jemur, angkat jemuran, apalagi al-muhim bebenah lah, pokoknya gitu. Ini yang disebut asisten rumah tangga versi pertama. Yang seperti ini berarti membantu pekerjaan istri. Apakah wajib suami menggajinya? Wajib selama suami mampu. Kalau suami tidak mampu, maka tidak wajib. Ini yang penting jemaah ya. Beda ya gini, gimana menjelaskannya. Menafkahi istri itu wajib walau kita nggak mampu. Oke. Tapi menafkahi sesuatu yang di luar konteks istri, di luar keistrian ya gitu ya. Namun sesuatu ini tambahan yang membantu istri, itu kita wajib menafkahinya juga. Menafkahi di sini maksudnya menggajinya ya, selama mampu. Kalau tidak mampu maka tidak wajib, walaupun istri itu butuh bantuan asisten rumah tangga. Kasus A, saya kasih dua kasus. Kasus pertama, kisah pertama, suami ini gajinya 10 juta per bulan, insya Allah besar. Ini termasuk besar, alhamdulillah, untuk ya alhamdulillah lah, besar lah. Istri butuh asisten rumah tangga. Ya, biasanya memang semakin besar duit suami, semakin istri butuh asisten, itu ajaibnya. Semakin kecil penghasilan suami, istri semakin kokoh kuat itu. Makanya serba salah, kita mau kaya tapi ada yang nambah manja, tapi kalau kita miskin ya nggak enak juga gitu ya, begitu. Jadi semakin dunia itu kita genggam, selalu beban itu semakin ada ya. Baik, ini kasus pertama 10 juta musir, yaitu musir itu berluang ya, berluas rezekinya. Maka istri ini mulai agak manja dan butuh asisten rumah tangga. Ya udah, diadakanlah asisten satu perempuan. Deal kemudian sebulan berapa? 1 juta lah ya. Nafkah untuk istri dan anak anggaplah sebulan itu clear 5 juta selesai. Udah termasuk SPP dan seterusnya. Makan sehari-hari ya. Apa hukumnya menggaji pembantu di sini? Masih di sisa 4 juta loh. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Oke. Kasus kedua, beda rumah tangga ini. Si suami gaji UMR 4,5 juta lah ya. Makan ini itu ya. SPP anak, bayar kontrakan. Itu 4.500.000 ya, empot-empotan ya, mungkin tanggal ke-21 itu udah banyak-banyak yang takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, Allahu Akbar. Iya. Ya langsung banyak membaca sayyidul istighfar, ingat-ingat kematian, itu udah tanggal 20 itu. Nah, istri kemudian punya ide, Mas, pekerjaan rumah berat banget Mas, Masya Allah, anak lah, inilah, itulah, itu, dan seterusnya. Tolonglah Mas, berikan pembantu 1 aja. Ya emang 1 pembantu biasanya, ente mau berapa ya. Masnya kemudian mikir, ya Allah, ini 4,5 juta aja kita udah tahlilan 20, tanggal 20. Kita udah mulai puasa Senin Kemis, bahkan udah mulai puasa Daud malah. Ditambah kalau misalnya ada pembantu, kan nambah lagi anggarannya dek gitu kan. Gak mau, pokoknya gak bisa ya, ya emang gak bisa ya gitu kan.
Enggak mau, harus ada pembantu. Di sini kalau dipaksakan, kemudian si istri kemudian memaksakan diri dan sampai memanggil seorang pembantu dan terjadi deal antara istri dan pembantu, maka suami wajib atau tidak? Enggak wajib, karena suami tidak mampu, hilang kewajibannya. Ya, ini pahami baik-baik ya. Gitu. Jadi ujratul khadim li zaujah, yaitu menggaji pembantu yang membantu urusan istri, itu hanya wajib ketika suami luas rezekinya atau mampu. Kalau enggak mampu enggak wajib. Tapi kalau misal, nah ini sekarang kemudian ini penting, lanjut aja, penting. Hukum menafkahi setelah akad sebelum bercampur. Pahami baik-baik, ini penting sekali. Karena ini pembahasan jarang ya. Tapi pembahasan ini, tapi kejadiannya itu selalu terjadi pada semua pasutri, karena pasutri kan akad ya. Namun habis akad itu kan kadang ada jeda, enggak langsung habis akad ujuk-ujuk langsung nafkahin kan, ya gimana gitu. Coba kita lihat di sini, pahami baik-baik ya. Kata para ulama, la tajibun nafaqatu lizaujati bimujarradil aqdi hatta yadkhula zauju biha. Pahami baik-baik. Tidak wajib menafkahi istri sebatas gara-gara akad. Pahami baik-baik. Tidak wajib menafkahi istri sebatas karena akad. Artinya, jangan karena sudah akad maka langsung dibebankan nafkah. Enggak langsung begitu. Lah terus kapan baru mulai menafkahi? Itu judulnya kan kalau salah ya. Kapan suami menafkahi kalau salah. Kapan mulainya? Mulai wajibnya kapan? Hatta yadkhula zauju biha. Sampai suami mencampurinya, menggaulinya. Maka baru ketika itu mulai wajib nafkah. Gak mungkin kan akad, ya saya nikahkan putri saya dengan mas kawin sekian. Saya terima nikahnya antara saya dengan putri bapak Fulanah binti Fulan dengan mahar yang tadi disebutkan. Sah gitu kan ya Pak? Benar kayak itu kan ya Pak? Bukan isyhadu bi annahu khair, bukan, itu mati itu namanya ya. Sah pernikahannya, ini akad selesai nih. Biasanya kan enggak langsung suami langsung pamit Pak ya, saya mau langsung ketemu gitu. Terus langsung habis itu melakukan hal-hal yang senonoh ya, karena itu udah jadi maka senonoh, enggak apa-apa ya. Enggak kayak gitu kan. Pasti ada jeda. Dan kadang-kadang istrinya di kota apa, akadnya di kota apa. Akad terjadi sah karena ada wali, ada saksi ya, dan ada ijab kabul. Namun ternyata istrinya masih di kota lain dan baru ketemu 1 bulan lagi. Tapi nikahnya sah, terjadi sah. Belum wajib nafkah. Ini pahami baik-baik. Belum wajib nafkah. Kapan baru wajibnya? Hatta yadkhula zauju biha. Kalau si suami baru menggaulinya, dan menggaulinya bukan secara online, menggaulinya langsung, maka itu baru nikah. Kalau menggaulinya secara online enggak masuk ya. Nah, dalilnya dulu saya sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu 7 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah secara akad ketika Aisyah usia sekitar 7 tahun. Ya. Wa zufat ilaihi wa hiya bintu 9 sinin. Dan baru digauli Aisyah ketika usia Aisyah usia berapa? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun itu udah gadis itu, ya. Makanya para ulama mengatakan usia 9 tahun itu adalah usia paling cepat
untuk haid perempuan. Adapun kalau di bawah 9 tahun seperti 8 tahun, kata para ulama, kalau terjadi pendarahan, keluar darah, itu bukan disebut darah haid, kata para ulama. Karena paling awalnya 9 tahun. Itu kata para ulama dengan hadis ini, sebabnya hadis ini. Nah, di sini Rasulullah SAW punya jeda sekitar 2 tahunan antara akad dengan bina, yaitu akad dengan bercampur. 2 tahunan, dan hal tersebut boleh jemaah, hal tersebut boleh. Makanya pemahamannya dibenarkan juga bahwasanya setelah akad harus bersama, itu enggak mesti. Ya umumnya kayak gitu, tetapi secara hukum syar'i ya kondisional aja, sepakatin aja gimana, gitu Pak. Yang penting sahkan dulu, iya sahkan dulu. Sebenarnya begitu Pak. Sebenarnya itu solusi ya. Ya, misalnya nikah nih. Ya tadi yang akhwatnya ada di kota lain dan belum bisa safar karena belum ada mahram misalnya ya. Ya udah. Nikah sama walinya. Kalau walinya di kota itu nggak bisa datang juga, boleh diserahkan ke penghulu setempat di tempat laki-laki. Ya. Tapi sebaiknya kan laki-laki pergi aja ke tempat perempuan kan ya, bisa gitu ya. Tapi anggaplah nih di kota lain ya. Maka terjadi akad, oke terjadi akad. Suami ini baru datang ke istrinya minggu depan. Boleh nggak ini? Boleh. Dan setelah akad itu bebas sebenarnya, mau dia chattingan mau apa itu bebas. Ya, mau ngapain kayak bebas ya. Karena udah sah jadi suami istri. Ya, itu sebenarnya solusi ya, daripada berlarut-larut dan seterusnya, mempersulit pernikahan gitu kan. Sebenarnya enggak, ya itu mudah insyaallah. Ya. Maka enggak harus langsung bersatu ya. Banyak dari kita itu melazimkan jangan berisik, Syekh. Mas, jangan berisik. Sebagian kita tuh melazimkan namanya nikah, habis akad ntar malam harus malam pertama. Ya enggak harus. Walaupun biasa gitu. Ya. Ntar malam harus malam pertama. Lebih buruk lagi ketika apa? Ada tradisi dulu yang jelek sekali ya. Sebagian dari warga mengarak-araki apa? Darah keperawanan si perempuan setelah malam pertama. Ini sungguh keji ya, jelek ya, akhlak yang jelek yang seperti ini ya. Itu bukan urusan warga, bukan urusan masyarakat, dan bukan urusan keluarga, itu urusan mereka ya. Begitu ya, ikhwan. Jadi baru wajib nafkah kapan? Setelah dukhul biha. Nah, ini yang harus pahami. Kata Allah Azza wa Jalla, allati dakhaltum bihinna. Namanya dukhul biha. Dukhul biha yaitu, kalau bahasa kita tuh apa dukhul kita? Menggaulinya. Nah, itu. Menggaulinya. Bahasa menggaulinya. Setelah menggaulinya wajib nafkah. Dan setelah menggaulinya ini, itu akan ada beberapa hukum yang terbit. Pertama, setelah menggaulinya maka akan wajib, beban wajib nafkah suami padanya. Itu satu. Dua, kalau misalnya si perempuan ini adalah janda dan punya anak gadis, ya, ingat, pahami baik-baik cuma ini penting sekali. Perempuan ini janda, antum nikah, antum aja. Nah, contohkan antum biar semangat ya. Antum nikah sama seorang janda punya anak perempuan gadis. Album anak perempuan lah yang juga bisa dinikahi gitu. Ya. Antum akad sah dengan si perempuan ini, janda ini. Sah. Ya. Oke. Anak perempuan dia saat itu mahram atau bukan?
setelah akad, bukan mahram. Oke, bukan mahram. Robaib namanya di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa ada, bukan mahram. Kapan baru jadi mahram? Setelah antum menggauli maknya, yaitu janda, bukan janda lagi, udah jadi istri antum itu. Ya begitu kan? Kasus begini. Antum menikah dengan janda, nggak apa-apa antum aja biar enak gitu, pikirannya biar seger gitu ya. Antum menikah dengan janda punya anak perempuan, gadis. Nah, sah. Terus habis itu lah antum genggaman tangan sama istri antum yang baru ini. Terus ada seorang gadis datang. Alhamdulillah Bu, selamat ya, gitu kata anak gadis. Lah, ini siapa kamu? Ini anak saya. Cakapan anaknya. Gimana nih? Beneran anak kamu nih? Kok nggak ngomong-ngomong? Ya saya nggak ngomong-ngomong karena takutnya nanti kamu maunya sama dia lagi. Gitu. Emang sih lah, misalnya akhirnya tiba-tiba diceraikan itu janda itu istrinya. Ya udah kalau gitu, udahlah kamu aku talak. Sah nggak talaknya ini? Sah, walaupun baru tadi akad. Nauzubillah, jangan sampai terjadi gini. Sah. Kemudian dia naksir sama putrinya. Dah kamu sama abang aja lah, abang, udah tua abang, ya kan? Kamu sama saya aja. Mau dia ternyata. Terus panggil walinya. Walinya ternyata mantan suaminya, ibunya. Sah nggak kira-kira nikahnya? Sah nikahnya. Karena robibah itu yaitu anak tiri itu bukan mahram ketika itu. Kenapa? Karena si istri ini belum digauli. Pahami baik-baik itu. Tapi masalahnya sekarang jemaah, dukhul bizaujah, menggauli istri yang berkonsekuensi dua hukum tadi, nafkah dan memahramkan gadisnya, memahramkan anak tiri. Itu apa dukhul biha itu? Kayak gimana hakikatnya? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, ini salah satu pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya maksudnya menggauli sini jima'. Pokoknya kalau belum terjadi jima', walaupun jima' di sini maksudnya adalah ia melakukan jima', ya nggak usah anak jabarin ya, gitu kan. Ma'ruf lah, antum tahu lah, antum lebih ahli insyaallah. Nah itu kalau udah melakukan itu, maka khalas, itu disebut dukhul. Dan dukhul di sini tidak berarti, maaf, bukan dukhul zakar, enggak mesti gitu. Al-muhim jima', sudah melakukan muqaddimahnya, sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Walaupun belum sampai dukhul, belum sampai masuk, ya. Itu pendapat, salah satu pendapat Imam Syafi'i. Dua, pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama adalah terjadinya khalwat yang memungkinkannya jima' tanpa adanya syubhat, gitu loh. Ya, maka itu masuk ke dalam dukhul biha, yaitu ketika terjadi khalwat, ya. Khalwat itu apa? Berduaan tanpa ada penghalang untuk melakukan jima'. Maka itu apa? Udah masuk, dan itu yang lebih tepat. Ketika misal nih habis akad, ya, saya terima nikahnya ini dengan mahar yang telah disebutkan. Penghulu bilang, Pak saksi sah. Kalau pamit, udah saya pamit, saya mau ini, ya, gitu. Pamit. Diajak istri yang sudah sahnya itu, bentar. Sini, bentar deh. Kemudian ke kamar rias, ditutup. Ya,
Ayo, kira-kira ngapain nih Pak? Ya, ayo. Orang spekulasinya pasti, wah, ya kan? Langsung nih gitu kan. Gak mungkin, wah pasti lagi main monopoli ini. Gak mungkin, pasti lagi main, enggak, pasti ke situ. Ini sudah dikategorikan dukhul biha, menggaulinya. Walaupun cuma 3 menit keluar kemudian, ayo bisa ngapain, ayo, enggak kok, tapi enggak mau ngapain. Nah, enggak, udah kelas, udah ini udah masuk, wajib nafkah. Kenapa wajib nafkah? Karena sudah terkategorikan dia sudah dianggap menggaulinya. Sekamar, berkholwat di dalam kamar itu tanpa ada kemungkinan penghalang untuk melakukan jima. Paham di sini Pak? Baik. Kalau misalnya si suami ini boyong istri ke kamar, tapi boyong mertuanya juga ke kamar, dalam kamar, ayo kira-kira gimana Pak? Apakah ini menggaulinya atau enggak? Termasuknya dukhul atau enggak? Wajib nafkah enggak? Ayo silakan. Kenapa enggak? Karena masih ada penghalangnya. Enggak mungkin dia langsung dihabek itu di depan mertuanya, enggak mungkin. Enggak mungkin lah ya. Ya. Taib, kalau dia menikahi seorang janda dan janda itu punya anak bayi atau balita usia 2 tahun. Setelah akad langsung dibawa ke ruangan khusus berduaan di dalam ruangan, ditutup semuanya. Nah, tapi bayi ini juga dibawa. Kira-kira gimana hukumnya ini? Wajib nafkah? Wajib, karena apa? Yang dia bawa bukan penghalang. Karena bayi tersebut kan enggak menghalangi orang tuanya untuk melakukan sesuatu, ya. Kalau misalnya dia habis akad selesai dibawa baby doll, spirit doll ya misalnya. Penghalang bukan penghalang. Begitu. Pokoknya seperti itu, penghalangnya bisa antum tahu. Begitu jemaah sekalian. Menafkahi istri yang kecil. Kata para ulama, la tajibun nafaqatu lizaujati as-saghirati allati la tutiqul wat'ah. Tidak wajib menafkahi istri yang kecil. Kecil ini bukan maksudnya kecil tubuhnya, kecil usianya, sehingga tidak mampu untuk jima karena saking kecilnya, maka tidak wajib menafkahinya. Biarin bapaknya aja nafkahin, tapi status dia istri tetap, gitu ya, istri. Ya sekarang nggak terjadi, ini nggak terjadi sekarang di kita. Menafkahi istri ahli kitab yang tinggal di negeri kita atau tinggal dengan baik gitu, ahli kitab Yahudi atau Nasrani, nikah sama dia dan dia salihah dalam agamanya, apakah wajib menafkahinya? Iya, wajib menafkahinya karena pernikahannya sah. Wajib menafkahinya karena pernikahannya sah. Sah secara fikih, tapi secara konsekuensi akhlak agama itu sangat tidak baik ya. Kemudian suami atau apa tadi bahasanya? Ketika suami apa tadi? Saya bilang bahasanya cuma ada yang nyatet nggak ibu-ibu? Ketika suami sempit rezekinya ya. Baik. Perhatikan baik-baik untuk para bapak ya. Kata para ulama, la tasqutun nafaqatu bi'i'sari zawj. Kewajiban nafkah tidak gugur karena keriknya suami. Oke? Enggak gugur, tetap wajib. Itu harus diperhatikan. Jadi enggak boleh beralasan kere kemudian enggak usaha nafkahin, enggak, haram, enggak boleh. Wajib tetap nafkahin. Enggak ada alasan tuh kere atau enggak. Kenapa begitu? Umar bin Khattab pernah nulis ke para pemimpin pasukan. Panggil fulan, panggil fulan, panggil fulan. Mereka ini sudah lama
jauh dari Madinah, meninggalkan istri-istri mereka. Ya. Jadi dulu pasukan-pasukan tentara-tentara dinas, ya, Umar suruh pemimpin mereka, kolonel mereka atau pemimpin lah atau jenderalnya, panggil tuh anak buah kamu yang dinas sudah berapa lama tuh di sana. Panggil semua, balikin ke rumah-rumah mereka. Balikin ke istri-istri mereka. Dan Umar memberikan opsi pilihan. Ya, imam mereka balik membawa nafkah buat istri-istri atau mereka ceraikan istri-istri tersebut dan tetap membawa nafkah lampau yang belum tertunaikan. Nanti nafkah lampau yang belum tertunaikan itu akan kita bahas, penting tuh Pak. Masalah nafkah ini soalnya banyak diremehin oleh pria walaupun sudah ngaji sunnah. Ya. Itu jadi Umar itu tegas dia. Mau kesulitan kayak mau apa? Ayo nafkahin istri gitu. Kalau enggak ya udah, kalau enggak mau nafkahin istri, kenapa punya istri gitu loh. Nah itu pandangan Umar dan ketegasannya. Taib. Kemudian pemisahan pasutri disebabkan kereknya suami atau tidak menafkahinya suami tidak menafkahinya. Kata para ulama, ini madhab jumhur, ini madhab jumhur ulama, idza a'sara az-zawju bin nafaqati wa lam tasbir az-zawjah falaha al-fasakh. Kalimat ini dakik, ringkasan yang dakik. Jika suami kesulitan menafkahi dan, pahami yang pertama, keadaan pertama, suami dari segi suaminya kesulitan menafkahi. Yang keadaan kedua penting, dua, walam tasbir az-zaujah, dan istrinya udah nggak bisa sabar lagi. Pahami ya? Jangan tinggalkan salah satu keduanya. Suami kesulitan memberi rezeki. Ya, kesulitan di sini benar-benar nggak bisa gitu, nggak ada gitu, atau sangat minim. Dan suami dan istri, yang kedua, istri tidak bisa sabar lagi, falaha al-fasakh, maka istri berhak mendapatkan fasakh, hak fasakh namanya, hak pisah. Pisah di sini bukan talak, bukan talak dalam hukum Islam. Jadi tidak mampunya suami untuk menafkahi sama sekali atau nafkahnya sangat minim, istri itu punya hak dalam Islam menurut madhab jumhur Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan sebagian salaf. Istri punya hak untuk memisahkan diri dari suami. Ini bukan talak, bukan gugat cerai. Tapi kalau emang mau gugat cerai, fadl. Karena emang susah juga kalau pisah tiba-tiba gitu aja kan, tetap dalam kenegaraan kita tetap nikah statusnya. Ya. Jadi ya solusi. Walaupun dalam Islam fasakh. Ini pahami baik-baik, cuma ini detail soalnya ya. Anak-anak pengen semua paham gitu. Ya. Jadi misalnya nih, seorang suami, misal saja, dan ini pahit sekali contohnya, maaf ya, seorang suami dia sudah berusaha, misal dia order ojek online itu ya, misalnya di masa Covid ya, misal, atau sekarang, tapi karena persaingan banyak, ketat, dan ternyata penghasilannya itu sangat minim, nggak cukup banget, menderita lah pokoknya. Ya. Istri juga lama-lama bertahun-tahun gak ada kemajuan, apalagi kemudian ditambah suaminya juga kadang menghabiskan penghasilannya untuk hal-hal pribadinya, tidak untuk istrinya juga, maka istri nggak tahan. Dalam hukum Islam, istri ini punya hak namanya hak al-fasakh. Fasakh itu pisah. Fasakh itu menggugurkan akad nikah. Haknya istri ini, karena
haknya istri nafkah tidak dapat. Maka istri mengambil hak apa? Pisah. Tapi pisah di sini namanya bukan cerai, bukan pula gugat cerai, bukan tolak, bukan pula khulu', bukan. Faham ya di sini ya? Maka boleh istri kemudian memisahkan diri pulang ke rumah orang tuanya karena dia udah merasa nggak dapat haknya, sudah dan nggak bisa sabar, saya nggak bisa sabar, dia langsung pisah. Pisah di sini namanya furqah atau fasakh, pengguguran akad nikah. Namun ini hukum syar'i yang memang kalau diterapkan di zaman sebelum ada formalitas bisa. Cukup kabarkan keluarga dan keluarga suami supaya pada tahu. Tetapi zaman sekarang nggak bisa melakukan ini kecuali nikah siri dan tidak ada legalitas. Itu bisa. Nikah siri, buku nikah abal-abal, dan cuma ada surat izin nikah dan surat akad dari penghulu. Ini bisa. Ya gitu Pak ya. Tapi kalau mau nikah serius bener-bener kan sekarang nggak kayak gitu doang, harus diurus ya buku nikahnya dan seterusnya. Ya, KTP kan nggak berubah dengan itu, kawin terkawin. Ya, maka kalau melakukan fasakh ini zaman sekarang harus urus apa? Di pengadilan, cerai atau gugat cerai. Tapi ingat Pak, cerai atau gugat cerai dalam risalah kenegaraan aktenya hukum syar'inya tetap apa? Fasakh. Dan fasakh itu tidak ada masa iddah. Maka yang terjadi di hukum ini adalah bukan hukum tolak atau bukan hukum khulu'. Ya. Ini kira-kira Bapak paham nggak Pak? Detail ini paham nggak Pak? Bapak paham? Agak rumit ya? Pak, paham Bapak? Ibu-ibu paham nggak Bu? Wah kayaknya berat juga ini. Apa kita selesain aja nih? Tapi ini terjadi banyak Bu, Pak. Ini yang terjadi banyak dan nggak paham orang-orang gitu loh. Bahwasanya ibrah konsekuensi masa iddah itu di hukum syar'i sebenarnya. Adapun formalitas itu bukan itu yang bukan itu yang diibrohkan dalam Islam. Ini formalitas ini kan supaya kedepannya mudah gitu loh. Karena kalau ada surat akta cerai, akta gugat cerai, itu nanti buat nikah lagi formalnya enak gitu loh, bisa. Iya. Ya, memang harus berulang-ulang ini dijabarkan supaya jemaah paham. Inilah mengapa saya pengen banget menjabarkan fikih keluarga karena hal-hal seperti ini happening, real, dan kadang udah berlalu terjadi, nggak tahu hukumnya, gitu. Ya nggak tahu harus ngapain secara syar'i. Al-muhim, jadi boleh istri memisahkan diri kalau suami memang nggak menafkahinya. Memisahkan di sini fasakh, dan ini madzhab jumhur ulama. Kalau terus kemudian nanti ada yang bilang, wah Ustadz ini mengajarkan istri untuk durhaka. Enggak. Saya mengajarkan kaum muslimin untuk paham agamanya, paham hukum syar'inya. Iya. Kemudian nanti misalnya ada suami datang tiba-tiba memukulin anak, gara-gara kajian antum Ustaz, istri anak balik ke rumah orang tuanya. Lah what happened? Istri anak merasa dia berhak untuk memisahkan diri. Lah kenapa? Karena anak gak nafkahin dia. Yang salah antum, anak pukul antum. Yang salah antum gak nafkahin dia. Dia memang berhak untuk memisahkan diri, betul secara syar'i. Anak hanya menjabarkan hukum syar'i. Sekarang tinggal antum selesaikan itu, imma islah dan antum kemudian nafkahi, ya. Dan karena ini fasakh, ingat kalau ini fasakh tidak ada masa iddah dan harus kembali melakukan akad. Gitu Bu, melakukan akad baru, tapi tidak terhitung talak. Gitu Pak ya. Gimana? Ya, paham nggak? Paham? Paham. Masa waktu apa?
Masa waktu dari apa nih? Fasakh terus mau nikah lagi? Enggak ada. Fadl langsung nikah, habis nikah lagi. Tapi itu istri harus niatkan apa? Saya niatkan saya pergi ini karena udah saya anggap enggak ada pernikahan. Cuman hal-hal seperti ini masih riskan karena fitnahnya besar, apalagi kalau sudah tersebar di masyarakat gitu. Ya sebaiknya istri ini kalau memang tidak dinafkahi, dia nggak sabar, coba diskusikan dengan orang tua, keluarga. Fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, dari dua belah pihak gitu. Gimana cara damai? Kalau bisa kayak gitu, jangan langsung. Ya walaupun dia berhak memang untuk pergi, ya karena dia merasa udahlah nggak usah ada pernikahan, nggak ada, nggak, karena hak saya nggak dianggap sama dia, begitu. Ya. Jadi boleh. Namanya fasakh, pengguguran nikah, pengguguran akad itu tidak ada masa iddah dan boleh setelah itu langsung dia akad lagi, nggak masalah, nggak masalah. Tapi pakai akad, beda dengan talak. Talak kalau masih masa iddah, rujuk suaminya nggak perlu akad. Tapi kalau selesai masa iddah, suami merujuk, harus akad ulang. Tapi terhitung talak 1 atau talak 2. Baik. Terakhir bukannya. Ta'jil yaitu hukum menyegerakan nafkah atau menunda nafkah. Kata para ulama, yubahu ta'jilu nafaqatiz zaujati wa ta'khiruha idza ittafaqa 'ala dzalik. Diperbolehkan menyegerakan nafkah atau menundanya jika suami istri ini saling bersepakat untuk itu. Saya kasih contoh. Si suami di Jakarta, akad dia di Jakarta, istrinya masih di daerah Sulawesi. Tapi akad itu udah sah. Tapi belum sempat ketemu, apalagi jima belum. Namun istri bilang, "Mas, tolong dong nafkahi saya." Walaupun kita belum bergaul, belum saling mempergauli. Ya udah, Mas dengan kerelaannya, ya bismillah, yuk saya nafkahi dari sekarang. Ini namanya menyegerakan nafkah. Maka ini boleh. Ini boleh. Atau menunda nafkah. Kalau kedua sepakat juga boleh menunda nafkah. Ya, contohnya apa? Misal dia mau nikah lagi nih, suami mau nikah lagi, istri kedua. Ya. Tetapi maaf nih sayang. Nah, setelah akad ya, atau sebelum akad boleh lobby dulu. Untuk bulan pertama saya belum bisa nafkahin kamu karena sudah ribet dengan bayarnya biaya pernikahan gitu loh. Mungkin bulan pertama belum bisa karena nggak cukup gajinya. Nanti bulan kedua ya. Ini namanya takhirun nafkah. Kalau istrinya ridho boleh. Kalau istrinya ridho boleh. Ya seperti itu ya. Ya karena ada kebutuhan. Taib, menafkahi, wah ini ngeri nih. Bukan menafkahi. Nafkah yang belum tertunaikan di masa lampau. Wah ini. Kata para ulama apa? La tasqutu nafaqatu ma madu 'ala zauj. Tidak gugur kewajiban nafkah yang telah lampau atas suami, tidak gugur kewajibannya. Jadi suami itu tidak menafkahi istrinya selama 5 bulan. Udah berlalu 5 bulan, tidak gugur kewajiban 5 bulan itu. Wa tasiru dainan li zaujah. Maka nafkah 5 bulan itu menjadi apa? Hutang terhadap atas suaminya untuk ditunaikan kepada istrinya. Masya Allah, ini bahaya. Hati-hati jemaah. Kalau misalnya di antara kita ada yang pernah
sekian bulan sengaja tidak menafkahi, ya, dan bukan karena istri durhaka, bukan karena apa? Karena malasnya kita atau gimana, ya, dan kita belum minta keridhaan padanya, maka tetap itu sebagai hutang yang akan dituntut di hari akhir. Ya, dituntut di hari akhir, wallahi dituntut. Kecuali kalau antum minta kehalalan di dunia ini. Maaf, waktu itu 5 bulan saya nggak nafkahin kamu, mohon maaf, tolong jangan jadikan itu hutang. Kalau dia belum ridho, antum tetap wajib untuk membayar hutang itu, dan disesuaikan dengan bagaimana uruf atau kebiasaan antum menafkahinya. Kalau menafkahinya 2 juta sebulan atau 3 juta sebulan, maka ya kalikan 15 juta. Itu seperti, jadi jangan pernah remehkan bahwasanya istri ntar juga selesai, 5 bulan kelar, ntar. Kemudian bulan pertama nggak dinafkahi, bulan kedua, itu sebenarnya bom waktu itu. Nanti lihat kalau mati berhutang itu sama istrinya, dan istri berhak mendapatkan bagian warisan yang berupa hutang buat dia, karena haknya belum tertunaikan. Seperti itu jemaah sekalian, maka mintalah keridhaan istri kalau memang kita pernah muqassir, pernah taksir, pernah meremehkan dalam masalah nafkah terhadapnya, nafkah primer yang wajib. Adapun nafkah sunnah itu tidak hutang. Nafkah sunnah itu tidak hutang. Misalnya, ya, istri menuntut supaya antum beli hokben tiap minggu, antum nggak mau sebenarnya, tapi udahlah dianjurkan, ya karena dermawan mungkin, ya. Terus pekan lalu antum belum beliin hokben, apakah itu menjadi hutang? Enggak, ya enggak, karena hokben bukan hal primer, ya. Ya, syukur. Taib itu yang menjadi pembahasan kita pada duha kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ladang ilmu insyaallah taala. Yang belum mengetahuinya alhamdulillah telah mengetahuinya, yang sudah mengetahuinya murajaah. Ya, semoga ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Dari Bapak-bapak ada yang mau bertanya, Pak? Bertanya langsung, ya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahsanta. Bagaimana kalau suaminya udah pensiun dan hanya mampu untuk menutupi sebagian kebutuhannya? Kembali ke firman Allah bahwasanya surah At-Talaq dan surah Al-Baqarah, bahwasanya untuk yang man qudira alaihi rizquhu, ya, siapa yang Allah Ta'ala kadarkan rezekinya, maka hendaklah dia nafkahkan sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya aja, semampunya dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kecuali apa yang dia ingin. Nah, kalau orang tua ini udah pensiun, dia cuma bisa untuk bayar kontrakan atau listrik semampunya, dan kan biaya makan dan lain-lain kan pokoknya anggaplah cuma 50% daripada kebutuhan hidup yang bisa ditunaikan, Pak, ya, dari gaji pensiun itu. Dan orang tua ini ya sudah nggak bisa mengeksploitasi tenaganya lagi kan. Di sini yang wajib berpindah kepada putranya. Kalau punya anaknya, ya, laki-laki yang punya penghasilan, berpindah wajibnya kepada beliau, atau kemajmuan anaknya gitu ya, disepakati aja, dia omongin aja gimana enaknya. Iya, karena namanya orang tua ya kita tahulah gimana, nggak bisa dipaksakan untuk maksimal nafkah total gitu. Maka wajib anaknya sekarang. Anaknya nggak mau bertanggung jawab di sini, anak yang dosa. Anaknya yang dosa. Dia berpindah ke anaknya, terutama anak laki-laki
apalagi yang paling besar, apalagi kalau punya penghasilan besar, anak laki-laki itu wajib. Begitu. Inilah yang kita sebut kapan seorang anak wajib menafkahi orang tuanya. Kapan? Ketika terjadi dua syarat. Pertama, anak tersebut punya rezeki lebih, itu wajib. Kedua, kalau memang orang tuanya membutuhkan, nah itu syaratnya. Kalau ada anak tersebut dua kriteria terpenuhi, wajib dia nafkahi orang tuanya. Begitu Pak. Ya. Ada lagi Bapak-bapak mungkin mau langsung suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri kecil. Istri kecil ya Pak? Istri kecil ini bukan istri muda ya. Kalau istri muda, daun muda gitu kan, ya itu istri kedua biasanya. Maksud saya istri kecil di sini adalah istri yang belum bisa atau belum memungkinkan untuk dijima. Karena dia masih kecil. Bisa jadi karena belum baligh, atau sudah baligh namun memang belum bisa Pak. Ada. Tapi ini gak terjadi sama sekarang, cuman ini ilmu saja. Sah misalnya istri dinikahkan di usia tamyiz 7 tahun, sah secara syar'i ya, dan itu belum bisa untuk dijima, maka tidak dinafkahi, gak apa-apa, dia kembali ke bapaknya. Istri ini misalnya dinikahi usia 9 tahun, istri kecil. Kemudian usia 10 tahun haid. Sebenarnya kan udah bisa tuh ya, hamil udah bisa. Tetapi karena saking kecilnya istri ini, maksudnya ya kecil dari segi sikap, dari segi tubuh juga, ini nggak bisa dijima, maka belum wajib untuk menafkahinya. Nanti menafkahinya ketika apa? Sudah siap mental dan juga fisiknya untuk dijima, baru wajib. Itu yang disebut istri kecil. Umurnya relatif, tapi paling mudanya 7 tahun, karena 7 tahun itu batas bolehnya dinikahinya perempuan, laki-laki perempuan, ya, begitu Pak ya. Adapun kalau usia 18, 17, ini bukan istri kecil, ini udah agak bongsor dikit memang, ini udah bukan istri kecil. Istri muda iya, tapi istri kecil bukan. Karena usia 17-18 itu secara mental udah bisa dijima. Begitu Pak. Ya. Yang apa? Kalau memang niat, ya betul. Kalau memang niatnya adalah faskhul aqd, yaitu menganggap akad sudah hancur, bukan talak, bukan khulu', tapi akad sudah dianggap hilang karena ada hak yang tidak disempurnakan dan tidak bisa disabarin lagi. Nah, jadi istri ini berpindah, udah ke rumah orang tuanya, udah pisah gitu, ini sudah diniatkan sebagai fasakh. Ketika masing-masing sudah tahu bahwa itu adalah pengguguran akad dan bukan sebatas ini pisah apa teranjang atau bukan sebatas udahlah aku ke rumah orang tua aku aja, bukan gitu doang, tapi udah menganggap kita udah bukan suami istri lagi gitu, itu namanya fasakh. Bubar, dah kita bubar. Kalimat kita bubar di sini bukan cerai. Karena di sini bubar, kalimat bubar di sini faktornya adalah tidak dinafkahi, maka terjadilah fasakh. Istri di rumah orang tuanya. Nah, kalau ternyata suaminya, ayolah kita balik lagi, insya Allah saya akan nafkahi kamu, maka harus diulang kembali akadnya. Tapi tidak terbilang talak satu, tidak, normal lagi. Dan kalau akad berarti kan ada ijab kabul, saksi, wali, dan wajib ada mahar baru. Iya, gitu Pak. Gitu. Bapak semangat sekali kok membahas ini karena ada kasus lah.
Ya, alhamdulillah. Biar paham insyaallah. Ini karena ilmu syar'i ini ibadah ini. Baik. Kita baca aja ya di sini ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya, ana seneng duda nikah. Ada seorang duda nikah, ada seorang duda nikah dengan seorang janda. Masing-masing sudah mempunyai anak yang sudah dewasa. Yang si duda anaknya laki-laki, tapi jandanya perempuan. Yang saya tanyakan, apakah anak-anak dari keduanya itu, yang anak laki-lakinya bisa jadi mahram buat anak yang perempuan dari istrinya? Tidak, bukan mahram. Karena beda bapak, beda ibu, ya, bukan mahram sama sekali. Jadi kalau mereka kemudian menikah, ya udah bisa. Cuman agak aneh aja, ya. Wah, masya Allah, lukisan anaknya, masya Allah. Lukisan matahari, lukisannya. Anda sudah 10 tahun menikah dan selama 10 tahun itu yang menafkahi Anda dan anak adalah mertua Anda, masya Allah. Apakah termasuk berhutang juga suami Anda? Ini disebutkan dulu apa faktornya, penyebabnya apa? Kok yang nafkahi mertua, gitu loh. Faktornya apa, ya? Kalau faktornya suami ini sakit, nggak mampu untuk mencari nafkah, maka insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Tetapi kalau ternyata faktornya adalah suami malas dan mertua yang menafkahi dan adapun suami untuk dirinya sendiri, maka wallahu alam ini termasuk hutang. Ini termasuk hutang selama 10 tahun ya hutang. Wah, nggak kebayang nih 10 tahun hutangnya. Iya, hutang beneran. Kalau emang karena dia malas untuk dirinya aja, udah biarin ada orang tua kok, nggak, ini tetap dihitung hutang. Kalau anti ridho menghalalkannya, maka clear, nggak masalah. Tapi kalau anti mau menuntutnya, maka ini bebannya berat ini buat suami ini. Hutang dia. Karena apa? Karena keberadaan mertua yang baik orang tuanya dan dermawannya orang tuanya tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, kecuali kalau anti ridho, atau kecuali kalau suami ini memang sakit tidak mampu untuk menafkahi dan anti sabar biar dinafkahi bapaknya dia, mertua untuk merati, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sehat walafiat, ya bisa kemana-mana, tiap tahun beli motor, maka itu nggak ada uzur itu berhutang. Bismillah, Ustadz, bagaimana jika keadaannya sudah cerai? Apakah tetap hutang nafkah yang sudah berlalu? Kalau dulu waktu sebelum cerai nggak dinafkahi gitu ya, nggak dinafkahi. Kalau menurut pendapat ulama tadi, karena itu adalah dain, hutang, maka sebenarnya hutang nafkah tetap ada, tapi bukan hutang nafkah di sini namanya. Ya, apa ya namanya? Ya hutang. Hanya saja yang lebih afdol kalau sudah cerai, udah nggak usah lagi ada gugatan apa lagi ya, karena itu hanya akan menambah sakit hati. Udah, maafkan saja khalas. Kan sudah pisah sama dia, gitu ya. Karena kalau digugat lagi hutangnya, hutang nafkah, dia nggak bakal mau ngakuin gitu loh. Udah dimaafkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bila suami memberi gajinya kepada kita setelah suami memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberi gaji kepada istri setelah suami memberikan nafkah kepada orang tuanya itu ada beberapa model ya. Kalau memang mendahulukan orang tuanya dan istri itu nanti ampasnya saja, maka ini tidak tepat. Karena Rasulullah SAW mengurutkan
Kalau nafkah, ibda binafsik, mulai dari menafkahi dirimu sendiri. Kemudian ibda biman ta'ul, nafkahi pihak yang engkau tanggung jawabkan, yaitu istri dan anak. Jadi urutannya istri dulu. Ya. Tetapi kalau misalnya luas hartanya, tapi dia berikan ke orang tuanya dulu dan masih luas untuk istri, itu nggak apa-apa. Cuman kalau istri dapat sisanya yang kurang karena dia menafkahi orang tua, maka ini nggak benar. Apakah uang suami yang diberikan kepada istri boleh untuk membeli baju perabot tanpa izin suami? Di sini kembali ke kesepakatan antara suami istri. Ya, boleh untuk baju. Kalau perabot kan kebutuhan bersama rumah tangga, itu nggak apa-apa. Tapi kalau baju disepakatin aja sama suami. Boleh nggak, Mas? Kalau 3 juta sebulan ini diantaranya aku belikan baju buat aku gitu, boleh nggak sebagai perhiasan? Kalau dibolehin, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah tahan. 2, ketika suami sudah pensiun dan mempunyai uang tabungan 500 juta, Masya Allah, bolehkah istri meminta suami untuk bekerja lagi? Ini istrinya kayak nggak senang suami di rumah kayaknya, ya, ndang kerja. Ya. Nggak biasa di rumah, ngeliat Mas di rumah tuh nggak biasa. Ya, suami itu kerja itu kan sebenarnya buat nafkahin. Kalau dia sebenarnya udah punya 500 juta, tinggal leleh ya nggak usah kerja, nemenin istri aja gitu kan. Ya udah, ya bolehkah istri meminta suami untuk bekerja lagi? Untuk apa gitu loh? Kalau untuk nyari duit, udah banyak nih duit, anak aja nggak punya segini. Ya kalau nyuruh suami untuk bekerja lagi karena ngeliat suami di rumah mulu, ya sabarin lah, jangan kayak gitu, ya, itu ngusir. Ya, jadi sebaiknya sih nggak usah. Suruh suami kalau udah pensiun, suruh suami banyak ibadah, gitu. Terus istri bilang, kan diantar ibadah kan cari nafkah, ya keluar lagi suaminya. Ya. 3, jadi sebaiknya di rumah aja lah, nggak usah, kan udah punya duit ya. Di tempat kerja ada musola untuk mendirikan sholat berjamaah, tapi sholat berjamaahnya tidak ada azan tapi langsung iqamah. Bolehkah seperti ini? Boleh, karena azan itu fardu kifayah dalam suatu daerah. Artinya kalau udah kedengeran, sebenarnya nggak wajib itu azan, apalagi itu sebatas musola, ya. Kecuali masjid jami' ya harus ada ya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum. Ustadz izin bertanya, 1, bagaimana jika ada seorang janda menjalani proses ta'aruf dalam masa iddah, tapi khitbah dan nikahnya menunggu masa iddah habis, bolehkah seperti itu? Mas, ginilah, gimana ya, masa iddah apa dulu nih? Kalau masa iddah cerai 1, cerai 2, ya lucu lah. Masa ta'aruf, dia kan masih istri orang. Kan nih cerai kan, diceraikan sama suaminya, kan nunggu 3 kali masa haid masih bersama suaminya satu rumah. Masa bersama suami satu rumah ada yang ta'aruf kemudian, ini kan mengingat kematian namanya. Ya kan? Mempercepat kematian. Ini makanya iddah apa dulu? Ya, iddah apa dulu? Oke? Kalau misalnya iddahnya ini adalah, ya, iddahnya di sini adalah meninggal suaminya, dan atau apa tadi? Apalagi ya orang iddah, apalagi sih anak tiba-tiba. Hah? Iya bisa ini apa? Alami masa iddah. Kalau pisah fasakh itu enggak ada masa iddah. Ya, masa iddah meninggal suaminya ya, 4 bulan 10 hari ya. Ta'aruf, bagaimana proses ta'arufnya dulu gitu loh. Kalau datang ke rumahnya itu tidak pantas. Tapi kalau cuma mengabarkan, bukan khitbah ya,
yang kata Allah Azza wa Jalla ta'rid, itu termasuk ta'rid, yaitu mengungkapkan keinginan tanpa bahasa langsung, itu boleh. Mengungkapkan keinginan tanpa bahasa langsung itu boleh. Tapi itu belum masuk khitbah resmi, belum. Contoh nih. Ya, ini janda mati suaminya baru 10 hari lalu. Kemudian tiba-tiba antum bahagia dengan berita itu. Wah, alhamdulillah mati suaminya. Ya. Maka maka kemudian antum bilang ke walinya, atau mungkin bicara lewat luar jendela mungkin. Atau mungkin antum WhatsApp dia, ya, ukhti, perempuan seperti antum itu jangan berlama-lama lah sendiri. Nah, gitu. Ini kira-kira kalau ada laki-laki ngomong kayak gitu, maksudnya apa? Ya tahu lah maksudnya apa kan? Boleh nggak ini? Boleh. Kalau untuk masa iddah apa? Mati suaminya, boleh. Tapi nggak boleh khitbah dengan bahasa langsung, nggak boleh. Contoh, ya, tahu suami meninggal 10 hari kemudian, antum WhatsApp dia, Assalamualaikum, ini aku Panjul, teman lamamu. Alhamdulillah, aku mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Ini yang selama ini aku cari, gitu. Ayo nikah yuk, gitu. Ini nggak boleh. Dan insya Allah yakin tuh perempuan pasti ilfil itu dengan bahasa seperti itu. Ini nggak boleh, ya. Jadi tasrih, bahasa langsung straight di masa iddah perempuan yang meninggal suaminya itu nggak boleh. Tapi kalau ta'rid, yaitu bahasa apa ya? Kiasan, bahasa halus, nggak langsung, maka itu tidak apa-apa. Itu sebagaimana di surat Al-Baqarah. Tadi pagi baru saya bahas di kajian, tadi pagi habis subuh, ya, soal seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya dia masih bersatu suami orang di masa iddah, enggak bolehlah ta'aruf, apalagi mengkhitbahnya, gitu. Jadi khitbah dan nikah nanti di masa iddah habis, fadl. Kalau memang dia udah wafat suaminya, dia boleh mengucapkan kalimat-kalimat menjurus ke sana. Dan ta'aruf itu prosesnya beda-beda. Gini loh, ini paham baik. Ta'aruf itu kalau tukeran biodata itu sudah ta'aruf. Ya. Nah, kalau nazar di masa itu ya kurang tepat. Kalau untuk yang suami meninggal di masa iddah kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ya, karena dia ada di dalam rumah sebagai penghormatan untuk suaminya. Begitu, maka tunggu dulu aja, ya. 2. Apakah ada nafkah khusus untuk istri? Atau gini anak kasih solusi ya. Kalau misalnya dia memang janda, sudah menikah, sudah wafat suaminya, dan antum khawatir bakal banyak yang ngantri, antum tag dia dengan cara bukan dimension di Facebook, bukan. Ya, dengan cara antum order lah, order siapa namanya? Antum pesen gimana ya? Pesen wastabiqunal awalun ya. Ya, itu fastabiqul khairat ya. Baru 2 hari ditinggal meninggal langsung antum sindir. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan mendapat jodoh yang soleh yang ya ukhtia gitu. Itu udah menjurus itu. Hah? Boleh. Ya, yang penting kan dia ingat antum gitu, Pak. Ini nih pria nih nggak punya perasaan gitu. Yang penting kan hadir dia hatinya gitu. Secara hukum fikih boleh, Pak. Apa? Setelah
nyindir masalah nikah. Ya jangan pas-pas banget sih. Ya berapa hari lah setelah itu. Ya ditakar secara uruf dan perasaan umumnya orang gimana lah. Tapi emang kalau baru sehari 2 hari emang kayaknya kurang ajar namanya ya. Jadi iya masih duka ya. Jadi ya takar aja seberapa lah. Pokoknya di-tag terus lah itu. Ya ukti. Hah? Gimana Pak? Kualinya, iya kualinya bisa. Iya kualinya, kan bisa lewat walinya, iya, nggak langsung lewat itu, kualinya, ya. Walinya juga ngeliat antum, ini orang baru meninggal kemarin udah ngomong-ngomong gini, tapi biasanya ke kuali lebih aman, ya. Kayaknya putri bapak itu butuh, insya Allah dapatlah mudah-mudahan yang. Jangan dengan bahasanya jangan gitu Pak. Bahasanya mudah-mudahan putri bapak dapat yang soleh, misalnya gitu. Alhamdulillah. Ana soleh Pak gitu. Ini gak tahu malu ini orang. ya gitu bisa. Atau sering-sering ngunjungin rumah walinya gitu. Ini menjurus itu. Sampai wali bingung, ini ada apa ini orangnya? Hah? Iya. Itu akan kebaca kan? Itu boleh seperti itu. Kebaca, ngasih hadiah, ya, bagi-bagi ya. Minta nomor rekening ya, transfer. Ini udah kalau untuk zaman sekarang ini udah masuk ya. Masuk. Ya. Pas selesai masa iddah dia dilamar sama orang ya gitu. Lah, kenapa kok kamu sama dia? Kan saya udah menyumbang ini, nyumbang itu. Loh, Bapak pengen sama saya kira donatur kan gitu ini. Iya. Makanya ya perlu juga kalimat-kalimat yang menjurus ya. 2. Apakah ada nafkah khusus untuk istri selain uang belanja bulanan untuk makanan? Misal istri diberi uang lebih selain dari uang untuk makan 1 bulan, ya uang untuk pakaian dan kebutuhan primer hidupnya. Kalau memang suami itu menginginkan istrinya cantik, ya dengan glowing sampai silau-silau itu, ya biayai. Ya kan ada yang perempuan sekarang tuh kan banyak yang dibilang berminyak enggak, tapi kering juga enggak gitu. Jadi cus gitu. Jadi kalau kita ngelihat tuh jatuh motor kita, ya. Itu enggak tahu pakai apa itu. Wallahu alam, ya. Bisa seperti itu gitu. Ya itu kebutuhan dia, biayai boleh, ya. Tapi tidak selalu wajib yang seperti itu, karena itu bukan kebutuhan primer. Primernya adalah makan, minum, pakaian dan aksesoris penutup, ya. Cadar termasuk, ya. Dan kebutuhan rumah tangga, ya, gitu, itu wajib. Adapun uang lebih itu dianjurkan dan itu nafkah yang sangat-sangat berpahala. Uang lebih. Ini 3 juta buat biaya kebutuhan rumah tangga. Ini ada 5 juta buat kamu pribadi. Itu senang banget, Masya Allah. Itu umat aja. Ya lihat aja. Mereka tuh nggak pernah dikasih kayak gitu. Makanya mereka teriak-teriak, ya kan? Bismillah, Ustadz, ada suami yang dari pertama nikah sampai sudah punya anak, suami tidak pernah memberitahu soal pendapatan dan tiap harinya diberi jatah hanya sekian ribu. Wah, sekian ribu ini kan bisa aja ini setiap hari bisa ya sekian ribu, maksudnya 500 ribu setiap hari kan bisa kan sekian ribu. Ya nggak tahu sekian ribu berapa, sebutin apakah 10 ribu gitu kan. Apakah ini suami termasuk zalim terhadap suami? Lah, apakah ini suami termasuk zalim terhadap suami? LGBT dong ini, jangan-jangan. Jadi nggak ada tulisan istri di sini dalam pertanyaan ini, suami semua. Suami dari pertama nikah sampai sudah punya anak nggak memberitahu soal pendapatan itu nggak masalah. Jumlah pendapatan dia berapa itu tidak wajib suami memberitahu, bahkan nggak usah memberitahu. Iya, tapi kalau mau jujur boleh. Cuman sebaiknya jangan, apalagi kalau suami ini
punya banyak bisnis ya, nggak harus. Beb, ini kalau di bisnis A profit saya sebulan 15, di B profit saya 10, di C profit saya. Ya boleh dia beritahu itu, cuman sebaiknya tidak ya, untuk memuluskan masa depan ya, sebaiknya tidak ya. Nah, kalau misalnya dikasih tahu pun tidak masalah. Jadi itu kembalikan ke masing-masing aja. Tapi di sini masalahnya tiap harinya diberi jatah hanya sekian ribu. Nah, ini saya tidak tahu berapa sekian ribu. Kalau memang kurang, maka minta, nggak apa-apa, minta. Ya, kalau memang kurang dan tahu tempat penyimpanan, maka boleh ambil sesuai kadar, sebagaimana hadis yang sudah pernah saya jelaskan. Ya, apakah termasuk zalim? Termasuk zalim atau tidak? Tergantung. Kalau memang dia itu adalah orang yang sulit dalam mendapatkan nafkah dan memang cuma bisa segitu, maka dia nggak zalim. Tapi kalau dia memang orangnya jarang mau berusaha, ya, dan ada indikasi memang tidak mau menafkahi dengan sempurna, maka ini zalim. Ya. Jadi nggak mesti zalim, kita nggak tahu ya. Saya nggak bisa menghakimi langsung karena tidak tahu keadaan suaminya dan pendapatannya. Ini terakhir insyaallah. Fon Ustaz, jika kita nikah dengan seorang wanita, kemudian kita tidak bercampur dengannya pada saat kondisi apa saja keadaan ini boleh? Apa maksudnya ini? Jika kita menikah dengan seorang wanita, kemudian kita tidak bercampur dengannya pada saat kondisi apa saja keadaan ini boleh? Apa maksudnya ini? Apa Pak maksudnya Pak? Ini yang bertanya coba. Tolong jelaskan, kalau dari tulisannya ini laki-laki ini. Gimana? Siapa yang bertanya? Maksudnya pada saat kondisi apa keadaan kita boleh? Maksudnya boleh apa nih? Boleh tidak bercampur dengannya atau gimana maksudnya ini? Tolong jelaskan. Hah? Yang bertanya ini udah nggak ada apa gimana nih yang bertanya? Jadi kita menikah dengan seorang wanita, kemudian kita tidak bercampur dengannya, maksudnya tidak jima dengannya gitu. Pada saat kondisi apa saja kita boleh tidak jima gitu kali ya. Tapi pertanyaan ini agak gimana ya, bingung juga ini. Coba tolong jelaskan. Pada saat kondisi saja keadaan ini ya pada saat kondisi misalnya perempuan itu haid misalnya atau nifas. Ya. Habis nikah, habis akad tiba-tiba haid dia. Wah, itu nyesel banget itu. Kamu ini enggak kasih tahu saya kok jadwal ini gitu kan. Mana haidnya 15 hari lagi gitu kan. Terus apa gunanya saya nikahin kamu gitu. Ya, kalau haid, ya nifas. Tapi kalau nifas, oh ya nifas bisa akad terjadi. Misalnya dia selesai lahiran kan, udah selesai masa iddahnya, antum nikah sama dia, tapi masih dalam keadaan nifas. Maka antum tidak mencampur dengannya, tidak menjimanya, ya. Atau pada saat kondisi apa lagi, misalnya dalam kondisi ternyata habis akad langsung terjadi nusyuz. Perempuan ini, istri ini yang baru ini menampakkan taringnya misalnya, atau menampakkan apa namanya nusyuz, yaitu meningginya dia di atas suami, pembangkangannya langsung tampak setelah nikah misalnya. Kita kemudian hilang perasaan darinya. Nah gini nggak apa-apa, tidak bercampur lu dengannya. Ya, ini kalau Anda jawab secara zahir pertanyaan ini ya, jadi pertanyaan ini masih agak rancu bagi Anda. Ya Allah alam, karena tidak jelaskan, maka itu pas dia lagi haid atau dia lagi nifas atau tampak padanya pembangkangan, maka ini boleh tidak bercampur dengannya. Atau ada uzur lain seperti safar atau berjauhan tempat, jauhan kota, maka nggak masalah ya. Karena nikah itu nggak harus perempuan ada di lokasi, nggak harus. Bahkan perempuannya ada di perempuannya di mana?
Ada di kutub utara sama pinguin-pinguin, ya kemudian kita nikah sama walinya, kita akan nikah sama walinya, terjadi nikah itu. Baik. Perempuan itu ridho misalnya, ya terjadi, walaupun perempuan itu nggak tahu kapan kita nikahnya, terjadi nikah. Apakah harus bercampur? Enggak harus bercampur, nanti pas ketemu. Ya karena berjauhan daerah. Seperti itu jemaah sekalian, alhamdulillah kita selesai untuk kajian ini. Semoga kajian ini bermanfaat untuk ana dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.